Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat apapun kondisinya. Dalam video pembelajaran kali ini kita insya Allah akan membahas tentang indahnya mahligai rumah tangga dengan kompetisi dasar sebagai berikut, dan tujuan belajar sebagaimana yang Bapak tetapkan di atas. Mudah-mudahan kalian bisa menggapainya. Ingat, pembelajaran kita kali ini KKM-nya adalah 80. Nanti Bapak melakukan penilaian dengan KKM 80. Oleh karenanya, mari kita ikuti, simak tayangan berikut ini dengan sebaik-baiknya. Kalian bisa lihat dalam pembelajaran kali ini, di gambar-gambar tersebut ada gambar. Silahkan perhatikan. Itu gambar prosesi dalam pernikahan sampai terjadi akhirnya pernikahan, rumah tangga, dan akhirnya punya keturunan. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pernikahan. Pernikahan secara bahasa ya artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan secara syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan kalau dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai satu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga bisa kita simpulkan, pernikahan adalah menyatukan dua insan, yaitu antara wanita dan pria, dengan mengucapkan ijab kabul agar menjadi pasangan suami istri yang sah, yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai Allah, sehingga nikah merupakan ibadah. Ini adalah dalil tentang anjuran pernikahan. Banyak sebetulnya dalilnya, tapi di sini beberapa aja yang Bapak akan sajikan. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dan yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Sekalian baca sendiri seperti apa. Itu ada artinya. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak-anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan menghindari nikmat Allah? Dalil berikutnya adalah dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, itu tentang anjuran perintah menikah. Kata Nabi SAW yang artinya di sini, wahai para pemuda, siapa saja antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
di mana dalam negara Republik Indonesia segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Lalu seperti apa tujuan pernikahan? Pernikahan memiliki banyak tujuan sebetulnya. Sini hanya beberapa aja Bapak cantumkan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup sebagaimana Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Keempat, untuk meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh sebagaimana Surat Nahl ayat 72. Ya, selanjutnya untuk menegakkan rumah tangga yang islami sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 229. Dan yang terakhir yaitu mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hukum nikah? Hukum nikah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama jaiz, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukumnya nikah. Yang kedua, hukum nikah bisa menjadi wajib, yaitu ketika ada orang ia telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila ia tidak segera menikah, dikhawatirkan akan segera terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, nikah menjadi sunnah, itu ketika ada orang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan menjurus kepada perzinahan. Keempat, hukum nikah bisa menjadi makruh, itu ketika ada orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum punya bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Terakhir yang kelima yaitu hukum nikah menjadi haram, yaitu ketika ada orang yang melakukan perkawinan pernikahan tetapi ia punya niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Ini dia rukun dan syarat nikah. Jadi rukun nikah itu ada 5. Pertama, ada calon suami. Calon suami ini ada syaratnya, ya. Beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram bagi haji. Yang kedua, rukun yang kedua itu calon istri. Syaratnya ya harus beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang ketiga itu adanya wali. Syarat wali itu mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Surat Al-Imran 28. Laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji ataupun umrah, ya. Yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi, dan hukum yang kelima yaitu adanya ijab dan qabul, ya. Selanjutnya itu bagaimana prosesi akad nikah. Kita mengenal istilah sigat nikah. Dalam sigat nikah itu ada namanya lafaz ijab, ada namanya lafaz qabul. Kalau lafaz ijab itu lafaz yang diucapkan oleh walinya perempuan, biasanya bapak kandungnya perempuan. Seperti kata-kata saudara pengantin pria bin calon pengantin sebutkan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya binti dengan mas kawin berupa umpamanya cincin 2 gram tunai. Lafaz qabul ini diucapkan oleh calon pengantin pria atau laki-laki, seperti kata-kata saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi dengan mahram. Ada karena sebab keturunan, sebab pernikahan, sebab persusuan, dan sebab karena dikumpul atau dimadu. Keturunan contohnya ibu dan seterusnya nggak boleh dinikahi. Ya seterusnya ke atas, maksudnya ibu, nenek ke atas. Yang kedua anak perempuan dan seterusnya ke bawah nggak boleh. Ya cucu perempuan nggak boleh. Bibi baik dari bapak ataupun ibu, anak perempuan dan saudara perempuan atau saudara laki. Kedua karena sebab pernikahan, contohnya ibu dari istri, berdua, anak tiri bila ibunya sudah dicampuri, istri bapak ibu, ya istri bapak atau ibu tiri, istri anak atau menantu.
Pada sebab persusuan, contoh umpamanya ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. Adik kumpul atau di madu, contoh umpamanya saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Selanjutnya yaitu pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang dilarang ini nggak boleh dilakukan, itu dosa kalau dilakukan. Pertama, nikah mut'ah atau kawin kontrak, nggak boleh, ya. Yang kedua, nikah syighar, nikah dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, nikah muhalil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima itu pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, itu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Dan yang kedelapan yaitu menikahi yang mahram, sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas ya tadi. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri setelah menikah. Wajib istri setelah menikah terhadap suami, yang pertama mengikuti imam keluarga, ikut suami. Yang kedua, bersikap taat pada suami. Yang ketiga, berbuat kebaikan dalam keluarga. Keempat, menjaga aurat. Yang kelima, tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Kewajiban suami setelah menikah, yang pertama menjadi pemimpin rumah tangga. 2, mengajarkan ilmu agama. 3, menghindar berbuat buruk kepada istri. Kemudian tetap berbakti kepada orang tua. Terus memperbaiki diri, memberi nafkah, melihara harga diri keluarga, dan melindungi istri dan anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu hikmah pernikahan. Sini ada 5, sebetulnya banyak. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar, baik pihak suami dan pihak istri. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, ini untuk kita semua. Semoga menjadi ilmu yang maslahat untuk kalian, kita dunia sampai akhirat. Terima kasih, thank you for your attention. See you next time. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.